Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada yang on belum? Lagi batuk. Seperti biasa ya, kita tunggu 5 menit sambil nungguin teman-teman yang pada on. Yang udah on boleh di-share. Kita mau ngobrol sore yang bermutu. Ngobrol-ngobrol. Hadir on. Wah, Mbak Huzaifah. Pak Huzaifah ini salah satu distributor terbaiknya Salem Jus. Lagi ngejar omset berapa? 500 miliar ya. Ayo Mbak, kejar Mbak. Yang udah on, yang udah nyimak, boleh sebutkan nama, kota, bisnis. Minum lemon bisa yang batuk. Kirim, kirim. Boleh di-share. Kita sambil nunggu ya 5 menit biasa. Yang sudah on boleh kenalan. Sore ini soalnya kita mau membahas materi penting tentang teman sepisi. Ini penting banget ya buat bisnis kita, makanya teman-teman harus tahu. Karena seringkali orang itu nggak berkembang malah karena temannya tidak spisi. Bagi yang sudah on, boleh tag teman-temannya ataupun share. Kita masih ada 1 menit lagi sebelum mulai materinya. Apa? Aku sambil live, Bun. Iya. Istriku. Siapa aja yang on nih? Kalau teman-teman mau main ke kantor Success Seller, monggo aja ya. Kita pintunya selalu terbuka kok. Kita memang membuat kantor yang rencananya ini kantor buat semuanya bisa datang. Malah kita pengen sih nanti bikin pesantren di sini. Sayangku mainnya di samping ya, kamu lagi rekaman. Oke. Di rumahku lagi rame. Teman-temannya anakku pada datang. Oke, sebentar lagi ya, 10 detik lagi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Selamat sore saya ucapkan kepada teman-teman sukses seller ataupun teman-teman pebisnis secara umum di Indonesia secara nasional. Teman-teman, sore ini saya secara mendadak mau live, mau sharing, mau kasih materi tentang komunitas yang sevisi akan membantu membuat Anda fokus reseller sevisi dengan reseller. Ini adalah sebuah quote yang saya buat dan memang ditujukan bukan hanya untuk reseller tapi untuk seluruhnya. Hanya saja karena saya saat ini lebih banyak bicara tentang reseller, maka saya akan sangat fokus pada sore ini untuk memfokuskan membahas tentang reseller. Oke teman-teman, jadi jangan kaget mungkin kalau seandainya kok bahasanya reseller terus. Karena kebetulan saya memang platformnya adalah Sukses Seller, sebuah platform edukasi khusus untuk Anda para pebisnis distribusi. Oke, seperti biasa live kali ini dipersembahkan oleh Sukses Seller, sebuah platform edukasi khusus para pebisnis distribusi atau biasa disebut reseller. Saat ini kita masih dalam tahap pre-launch, jadi teman-teman yang mau daftar silahkan mendaftar untuk batch yang kelima, tapi belum kita buka secara umum, masih dalam tahap pre-launch. Insya Allah akan ada 2.200-an peserta yang hadir pada batch yang kelima ini. Kita langsung poinnya aja, yaitu tentang komunitas yang spesial akan membantu Anda fokus. Suara saya berisik gak? Soalnya ada yang main. Aduh, anakku lagi didatangi sama teman-temannya. Malum lah, udah mulai besar. Komunitas yang spesial akan membantu Anda fokus. Jadi gini teman-teman, sebenarnya banyak hal yang kita dapatkan dari komunitas. Saya pribadi tipikal orang yang menyarankan untuk selalu ikut yang namanya komunitas. Mau Anda udah punya produk ataupun belum, itu tetap aja ikut komunitas. Usahakan komunitas Anda itu memang sevisi dengan Anda, baik dari segi mindsetnya, produknya, bisnisnya, demografinya, ataupun yang lainnya. Yang jelas harus ada yang sama. Malah lebih dominan memang kita akan bahasnya tentang yang sevisi saat ini. Jadi gini, banyak reseller yang selalu ikut dalam komunitas yang kurang tepat. Dia itu ikut komunitas para UKM yang sering produksi, misalnya contoh. Maka otomatis visi ketika dia akhir kumpul itu tidak lain dan tidak bukan hanya bicara tentang produksi. Akhirnya dia salah jalan, dimana harusnya ketika menjadi reseller dia fokus membangun yang namanya list building customernya. Tapi karena dia setiap hari selalu dihidangkan sajian edukasi tentang bagaimana produksi, bagaimana manajemen produksi yang baik, bagaimana produk yang keren dan lain sebagainya, maka lambat laun arahnya visi dari bisnisnya itu berubah. Bahkan bisnis modelnya pun berubah. Wah, ini bahaya banget ya, bisnis modelnya berubah. Yang awalnya dia sudah tepat, yaitu membangun list building customernya, tiba-tiba dia sudah berpikir bahwa jadi reseller mah hanya tangga pertama aja sebelum saya jadi produsen. Sehingga bukannya kesuksesan yang dia dapat, malah kebingungan. Saya bukannya 1-2 ya mendapatkan kasus-kasus di mana para reseller yang tergoda untuk menjadi produsen malah jadi masalah bisnisnya. Yang awalnya omsetnya ratusan juta malah jadi puluhan juta. Nah, itu lebih dominan karena komunitasnya. Jadi dia sudah tahu bahwa dirinya adalah seorang internet marketer yang fokus di dunia distribusi, atau saya sebutnya reseller. Tapi dia selalu ikut nimbrung di komunitas di mana bahasanya itu tentang produksi, bahkan kalau teman-teman pernah tahu ya, kalau kita ikut di ke kementerian ataupun perdagangan gitu ya, di Pemda, itu kan kita suka diajak ke pabriknya Pokari, pabriknya apa gitu untuk lihat produksinya gitu ya. Jadi dia setiap hari bergaul dengan orang-orang seperti itu.
Akhirnya lambat laun dia tergoda, kayaknya saya produksi aja lah, saya nggak mau jadi reseller lagi. Padahal bisnisnya ketika menjadi bisnis model resellernya itu udah kuat banget, udah omsetnya cakep banget. Karena dia terayu, akhirnya dia ngeluarin budget cukup banyak untuk memproduksi produknya sendiri. Akhirnya yang dia dapat, bisnisnya di distribusi rusak, hancur, omsetnya turun drastis, dan dia banyak ngeluarin budget untuk testing produk-produk. Apakah ini salah? Sebenarnya sih nggak salah, nggak salah secara total. Hanya saja hemat saya, ketika Anda saat ini menjadi seorang reseller, maka ya wes bergaullah dengan orang-orang yang saat ini menjadi reseller. Agar kalaupun seandainya Anda berkeinginan ingin jadi produsen, Anda benar-benar tahu langkahnya. Jadi jangan sekedar asal lompat. Akhirnya malah Anda bukannya mendapat kesuksesan, malah mendapat masalah. Seperti itu. Sebentar. Jadi teman-teman, kita tuh memang harusnya bergaul dengan orang yang spesi dengan kita. Kalau teman-teman belum dengar audio saya sudah pernah nyebutin bahwa reseller ini umum ya. Reseller ini bukan tangga kemitraan, bukan level kemitraan. Reseller itu adalah pebisnis distribusi, baik di level distributor, baik di levelnya agen, baik di levelnya dropshipper, marketer, dan sebagainya. Semuanya itu reseller. Kalau mindset saya seperti itu saya tanamkannya. Nah, jadi teman-teman, kalau saat ini Anda adalah seorang reseller, coba temukan orang-orang yang punya visi yang sama, yaitu membangun jaringan distribusi yang luar biasa kuatnya. Apakah ada? Ya ada pastinya. Rata-rata internet marketer yang mungkin Anda sering dengar itu rata-rata reseller. Rata-rata ya, bukan semuanya. Rata-rata reseller. Atau Anda juga bisa ikut di di komunitas-komunitas yang lebih umum. Jadi kalau kita ikut pelatihan-pelatihan bisnis yang umum sekali, biasanya itu nanti belajarnya umum juga, dan di dalamnya tuh banyak jenis bisnis. Jadi kita bisa mengambil visinya yang lebih luas di situ, daripada kita seorang reseller terus berkomunitas dengan yang bahasanya tentang produksi terus. Ingat ya, bukannya negatif, bukan, tapi jangan sampai kita salah dalam masuk komunitas. Teman-teman, ketika kita bicara tentang komunitas, sebenarnya juga kita bicara tentang nanti realita yang kita bakal temuin. Saya banyak bertemu orang yang kebingungan menjadi reseller. Dia bingung, katanya harus milih produk apa, milih produk A, B, C atau apa. Padahal kalau Anda berkomunitas dan Anda bertemu dengan orang-orang yang sepisi dengan Anda udah enak banget tuh. Bahas-bahas hal seperti itu simple. Karena bahasa saya sepisi ini kan lebih lebih visioner, lebih jauh. Kalau kita mau detailkan, kalau kita ikut komunitas, kita jadi paham kira-kira apa yang kita mau kuatkan. Di zaman sekarang kan banyak ya informasi yang kita bisa temukan dimanapun. Bahkan di Google itu semuanya komplit. Dari kita cara memasak cabai sampai kita memasak Dracula. Maksudnya ada semua gitu. Isinya tuh komplit banget. Saking komplitnya akhirnya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan kita berkomunitas sebenarnya itu bakal terjawab. Kita bakal bertemu seorang yang bisa kita jadikan role model. Nah, bahkan mentor pun biasanya ditemukan di komunitas. Saya sering banget bilang ya ke teman-teman bahwa mentor itu nggak bisa dibayar. Karena mentor adalah sosok praktisi, sosok yang memang jadi role model kita. Dan biasanya mentor itu bukan di pelatihan. Biasanya ya, yang di pelatihan itu kan trainer, coach, itu kan yang pelatihan-pelatihan atau konsultan. Sedangkan mentor itu enggak. Makanya kalau kita bahas mentor, biasanya mentor itu seperti kita kayak temen. Jadi ngobrolnya itu atau dapat nasihatnya itu pas lagi makan. Kita tuh ngulik-ngulik cara dia bersikap, cara dia berjalan, cara dia bernegosiasi, cara dia seperti itu. Yang saya sebut diri saya ya, saya menyebut mentor itu seperti itu. Saya nggak tahu secara harfiahnya benar atau enggak, tapi sepemahaman saya hingga hari ini seperti itu. Saya pun punya mentor dan didapatkan dari komunitas. Ingat ya, didapatkan dari komunitas. Kalau saya nggak berkomunitas, mungkin saya nggak ketemu mentor. Karena menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan ribet ya. Kalau Anda sekarang nih
belajar di Google. Anda belajar apapun ada, dari bagaimana cara Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube dan lain-lainnya ada. Pertanyaannya, yang manakah yang cocok untuk Anda? Yang manakah yang bisa Anda kuasai? Yang manakah Anda sebenarnya atau pantas untuk memaksimalkan sesuai dengan produk Anda? Anda kan nggak tahu sampai sedetail itu. Maka dari itu Anda perlu mentor, perlu seseorang yang menjadi role model Anda, sehingga Anda bisa menduplikasi, atau bahasa keren itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kita nggak bisa belajar dari dia di kelas, agak sulit. Mentor itu agak sulit kalau kita belajar di kelas. Tapi kita bisa belajar dari kegiatan dia, habit dia, karakter dia, cara bicara dia. Dan itu bisa ditemuin di komunitas yang Anda bisa berinteraksi lebih panjang, lebih seru, lebih humoris, lebih humanis, dan lebih natural. Jadi teman-teman, kalau saat ini Anda menjadi seorang pebisnis, baik pebisnis itu berupa produsen, modelnya, ataupun distribusi atau reseller disebutnya, maka baiknya Anda berkomunitas dengan orang yang sama seperti Anda. Oh, ternyata saya ini adalah bisnis distribusi, modelnya bisnis model distribusi, saya reseller. Saya otomatis saya harus mencari orang-orang yang memang komunitasnya sama nih, atau mendukung dengan apa yang sekarang saya jalankan. Jadi teman-teman, ketika Anda melakukan itu, Anda masuk ke dalamnya, Anda akan bertemu banyak orang yang bicaranya sama. Bicaranya tentang bagaimana mencari produk yang bagus, bagaimana berpartner dengan produsen yang bagus, bagaimana bernegosiasi dengan cantik, bagaimana mencari produsen yang komisinya menguntungkan, bagaimana berkomunikasi dengan produsen yang mungkin sedang ada masalah, dan lain-lainnya. Kan ini kan bisa ditemukan kan kalau Anda berkomunitas. Sedangkan kalau Anda nggak berkomunitas, ya susah nemuinya. Atau Anda salah komunitas, misalnya Anda seorang kayak saya nih, saya reseller, hingga hari ini saya reseller. Saya nggak punya produk, saya memang bisnis modelnya reseller. Saya tuh komunitasnya reseller. Jadi kalau saya ketemu nih berkomunitas, isinya produsen tuh saya nggak nyaman banget loh. Karena yang dia bicarakan tuh bagaimana formula untuk menghemat operational cost dalam produksi, bagaimana cara membuat produksi ini efektif, bagaimana men-scale up karyawan dalam produksi. Aduh, pala saya itu udah nyut-nyutan gitu. Pusing saya dengarnya. Serius saya pusing dengarnya. Makanya ketika saya berkumpul dengan komunitas yang seperti itu, saya bingung. Saya bingungnya, maksudnya ini nggak bisa saya ikut terus-terusan, walaupun tetap saya nggak menjauh ya, tetap ikut di dalamnya, tapi nggak bisa saya jadikan komunitas yang benar-benar bisa mensupport bisnis saya secara langsung. Nah, itu adalah komunitas yang saya tambahkan sebagai list ketika saya ingin kumpul aja. Jadi teman-teman, ketika Anda ingin berkomunitas, maka cari yang sepisi seperti itu. Jangan memaksakan diri berkomunitas sehingga Anda tuh salah dalam visinya. Nah, jadi teman-teman gini, ketika kita berkomunitas, maka kita itu akan jadi orang seperti komunitas tersebut. Misalnya, komunitas tersebut adalah orang-orang yang omsetnya saat ini 50 juta, lagi mau scale up di angka 500 juta. Dia bisnis model reseller atau internet marketer atau apalah yang memang mainnya di distribusi. Maka ketika Anda di situ bergaul secara dalam dan Anda benar-benar tergabung atau terleburkan dengan suasana di situ, dan Anda benar-benar mendalami hal-hal di dalamnya, maka secara otomatis Anda akan jadi seperti mereka. Kapan? Bisa jadi 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 10 bulan kemudian, saya nggak tahu. Yang jelas ketika Anda berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, maka Anda akan menjadi seperti itu. Ketika Anda berkumpul dengan seseorang yang seperti A, maka Anda akan jadi seperti A. Jadi Anda itu tergantung siapa atau di mana Anda berkumpul. Jadi kayak gitu teman-teman. Sampai sini paham ya. Lalu di mana Mas kita menemukan komunitas? Sebenarnya komunitas itu banyak ya. Ya artinya ada komunitas yang diciptakan dari training berbayar, ada juga komunitas yang diciptakan memang secara gratis, atau kita bikin komunitas sendiri pun nggak ada masalah. Misalnya kita bikin komunitas hanya untuk 10 orang.
Misalnya kita bikin posting ini, teman-teman yang main, misalnya kita lagi mau bikin komunitas, isinya ada misalnya 10 orang. Kita bikin aja postingan siapa yang jadi reseller di sini, yuk kumpul bareng. Misalnya kayak gitu ya, ini contoh aja ya. Akhirnya Anda bikin grup. Bikin grup brainstorming di situ. Jadi orang-orang di situ tuh benar-benar reseller semua isinya. Kan bisa kayak gitu, simple. Jadi nggak perlu takut. Wah mas, ini komunitas saya berarti harus bayar, harus iuran. Ya nggak gitu juga kali. Tergantung kemampuan dompet Anda aja dan kecerdasan Anda berpikir aja. Itu makanya nggak harus berbayar juga gitu. Atau Anda bikin misalnya komunitas ketika Anda ingin sekali belajar di Facebook Ads, maka Anda misalnya belajar Facebook Ads, Anda posting. Siapa di sini yang suka dengan belajar Facebook Ads? Posting. Kalau ada 10 orang, maka saya akan bikin grup khusus untuk 10 orang. Nah, Anda 10 orang tuh berkomunitas 10 orang, saling bertukar pikiran, brainstorming di situ dan semacamnya. Jadi ada yang menguatkan ketika Anda sedang lemah. Ada yang mengingatkan ketika Anda lagi salah. Ada yang mendukung ketika Anda sedang turun. Jadi teman-teman simple caranya seperti itu aja. Walaupun ada juga caranya misalnya seperti tadi berbayar. Tadi yang keduanya bikin konten sendiri. Atau yang ketiganya Anda ikutin di sekitar Anda, lokal area. Misalnya Anda masuk dalam grup Facebook lokal area. Anda bilang aja siapa di sini yang berbisnis. Kayak gitu-gitulah. Zaman sekarang kan udah canggih banget ya. Kayak gitu. Jadi ya wes lah, ikutin pakai cara-cara yang ringan tapi berdampak, yang impact langsung. Jadi teman-teman, yuk berkomunitas. Baik ikut komunitas ataupun bahkan Anda bikin komunitas. Anda nggak perlu berpikir komunitas, oh berarti banyak orang, banyak warga, banyak organisasi, ada panitianya, ada ketuanya. Jangan, nggak usah kayak gitu. Tapi catatan dari saya teman-teman, ketika Anda membuat komunitas sendiri, misalnya hanya berisi 10 orang, saran saya tetap pilih ketua, minimal ketua harus ada. Karena Nabi kita juga ngajarin ya, kalau kita lagi sapar, walaupun hanya berdua, tetap pimpin. Cari pemimpinnya, siapa pemimpin saparnya. Apalagi kalau kita bikin komunitas 10 orang, berarti harus ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Kalau ditunjuk pemimpinnya A, berarti kita harus nurut dengan keputusan yang A tersebut. Nah, itu saran saya. Jadi, hayu kita berkomunitas dengan yang sevisi. Reseller sevisi dengan reseller. Orang yang suka main Facebook Ads sevisi dengan orang yang suka main Facebook Ads. Orang yang suka produksi maka sevisi dengan orang yang suka produksi. Orang ya, seperti itulah. Cari yang seperti itu, yang sama visinya. Oke, teman-teman, kayaknya materinya singkat aja seperti ini. Kalau ada pertanyaan, monggo masukkan pertanyaannya ke sini biar nanti saya jawab pelan-pelan. Oke. Siapa aja yang hadir? Hadir Martini, Mbak Martini. Kalau mau langsung praktek aja. Kalau teman-teman misalnya saat ini belum punya komunitas, langsung praktek. Coba posting. Coba cari orang yang sevisi seperti Anda semuanya. Bahkan Anda bisa mencari orang yang jualan produknya sama. Misalnya ada jualan gamis. Anda cari aja siapa yang jualan gamis. Komen. Boleh-boleh aja sih kayak gitu. Nggak ada salahnya juga. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya biasa lab di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat lab saya ke belakangan, scrolling aja grupnya. Cukup banyak lab saya di sini.
Hadir Mas Cahya Sanum, Mbak Cahya Sanum, Mbak Buzatin. Oke, hadir semuanya. Oke. Salam kenal semuanya ya. Bunda. Oh iya, 20 ribuan ada? dompet. Mana udah itu? Di atas kulkas sama sana ada. Maklum kalau kantor di samping. Kantor saya masih bersatu dengan rumah. Insya Allah bulan Juni sudah dipisah. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri dengan kayak gini, teman-teman. Ketika kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang sebuah hal yang itu bersatu dengan kehidupan. Oleh karena itu, karena bisnis itu bersatu dengan kehidupan, maka kita harus bertemu dengan lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat. Kalau Anda saat ini tinggal di kanan kiri perampok, maka Anda kemungkinan jadi perampok atau Anda nggak betah di situ dan Anda pindah. Tapi dalam bisnis yang semuanya netral, artinya tetangga Anda bukan pebisnis tapi Anda masih biasa-biasa aja, kadangkala Anda tidak merasa nggak betah, tetap aja jadi betah juga. Oleh karena itu, harusnya Anda lebih jeli dalam memilih lingkungan, dalam memilih komunitas atau dalam membuat komunitas. Buatlah sebuah lingkungan komunitas di mana Anda akhirnya bisa memberikan atensi Anda atau kemampuan Anda di situ, dan Anda bisa dapat bantuan baik moral ataupun material dari komunitas tersebut, sehingga terjadinya sifat saling tolong menolong dalam komunitas tersebut. Sayang sekali kalau kita dalam bisnis yang bisnis itu seperti kehidupan, kita tidak memahami itu seperti kehidupan, di mana lingkungannya kita tidak jaga. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.